untuk tahun 2024 itu sampai dengan Juni kita sudah melakukan keuntungan 82 miliar dibandingkan kerugian tahun lalu 138. Kenapa tahun lalu terjadi kerugian, Pak? Karena waktu kita akuisisi MBZ, ya, kita mendapat pinjaman dari BCA, Pak. Ya kan? Iya. Jadi kita harus membayar bunga. Tapi di tahun Desember 2020 kita lunasi semua. Kita ambil dari 2017 ke sini aja, Pak, ya. Iya. Kita sudah hampir spend kurang lebih sebentar, Pak. Kurang lebih 4, 21, 25, kurang lebih hampir 50 triliun, Pak. 2017 ke sini saja. Belum yang lain-lain nih, Pak. Tribuners, selamat datang di Capital bersama saya Dr. Pit. Capital merupakan program yang membahas tentang emiten saham, mulai dari geliat bisnis, kinerja, hingga success story-nya. Hari ini saya cukup senang mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Bapak Muhammad Ramdhani Basri, CEO PT Nusantara Infrastructure Tbk. Kalau di bursa saham lebih dikenal dengan nama Meta. Salam sehat Pak Dhani. Sama-sama, Pak Toyo. Ini Pak, 10 tahun terakhir ini, kalau boleh dibilang pemerintah ini kan menganak emaskan infrastruktur. Dan dari nama perusahaan yang Bapak kelola ini kan namanya dan Nusantara Infrastructure. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, lingkup usahanya apa saja dan kenapa ada nama infrastruktur? Apa ini memang tekanannya di infrastrukturnya atau bagaimana? Oke, baik Pak. Jadi saya mungkin kembali ke masa lalu ya Pak ya. Jadi awalnya kita lihat krisis ekonomi tahun 98. Kemudian kita melihat isu yang berkembang itu masalah-masalah politik Pak. Jadi kami itu berpikir pada satu saat akan ada bottleneck di mana investor akan masuk, tetapi problemnya adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur itu ada dua, Pak. Yang pertama ada economic infrastructure untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua social infrastructure. Nah, saya berpikir waktu itu harus ada partisipasi selain pemerintah, swasta untuk bisa mengembangkan infrastruktur. Maka tahun 2006 lewat backdoor listing, saya sebagai salah satu founder ya kan mendirikan perusahaan ini. Nah, pada saat itu kita hanya punya dua entiti Pak. Yang pertama jalan tol di Makassar, yang satu lagi BSD di Jakarta. Kemudian dalam perkembangannya tahun 2010 ya Pak ya, kita mempunyai air, kemudian berkembang lagi kita pernah punya telekomunikasi, berkembang lagi kita pernah punya pelabuhan, dan sekarang kita juga punya energi. Tapi sekarang kita fokus kepada tiga Pak. Yang pertama jalan tol, yang kedua air, yang ketiga energi. Nah, karena kita menganggap bahwa kebutuhan ini adalah untuk Indonesia, maka kita sebut namanya Nusantara Infrastructure. Jadi ini adalah satu perusahaan infrastruktur terintegrasi sebetulnya Pak. Ya. Ini Pak, menarik sekali kan selama ini infrastruktur itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, mulai kapan ini terjadi pergeseran pemerintah mulai mengajak swasta untuk investasi di infrastruktur? Nah, ini kembali lagi bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi. Sebetulnya ini merupakan tanggung jawab pemerintah, di mana masyarakat membayar pajak dan pemerintah membangun infrastruktur. Tapi kita melihat kondisi saat ini atau kondisi masa-masa lalu, di mana kemampuan pemerintah hanya 30%. Untuk membangun infrastruktur. Sedangkan 70% itu mereka harus mengundang swasta. Tapi frankly speaking pada saat itu swasta-swasta yang berperan dalam bisnis infrastruktur itu hanya 1-2 perusahaan. Nah, kemudian pada tahun 2010, saya ingat waktu itu zamannya Pak SBY Pak, kita diundang ke Cipayung, Pak Istana Cipayung, Cipanas. Kemudian beliau tanya, apa yang harus dikerjakan? Nah, kami bilang, yang pertama bangun infrastruktur Pak.
Yang kedua, bangun infrastruktur, Pak. Yang ketiga, bangun infrastruktur. Ya. Baru ekonomi bisa tumbuh. Nah, kemudian dari 2010, ya, walaupun agak lambat, ya Pak ya, tahun 2010 mulai ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada investor. Ya. Tapi masih agak sulit, masih dikuasai oleh BUMN. Nah, tahun 2014, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, itu yang menjadi panglima adalah infrastruktur. Ya, itu adalah kesempatan swasta untuk bisa masuk. Ya, tetapi karena begitu banyak proyek-proyek di pemerintah, sehingga swasta perannya juga lebih besar. Nah, mungkin dari 2014 ke depan itu peran kita jauh lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Iya, ini karena Nusantara Infrastructure ini kan emiten, Pak ya. Iya, Pak. Nah, ini bagaimana menjelaskan kepada investor, gitu ya, terutama yang di bursa saham, bahwa harus sabar karena infrastruktur ini kan harus nafas panjang ini kan investasi. Itu gimana ini, Pak? Nah, inilah sebetulnya, Pak. Jadi memang problemnya adalah satu, capital ekstensif, Pak. Ya kan, memerlukan dana yang cukup besar. Sebagai contoh, Pak, pembangunan infrastruktur itu di at grade, Pak, ya, jalan di bawah itu kurang lebih 100-150 miliar per kilometer. Kalau per kilometer, Pak. Kalau kita bicara elevated, ya, Pak, itu kurang lebih bisa 500 sampai 1 triliun, tergantung per kilometer. Jadi tidak semua mau masuk di bisnis itu satu soalannya. Yang kedua, dibutuhkan modal yang sangat besar, Pak. Yang ketiga, pengembaliannya cukup panjang, Pak ya. Namun keuntungannya bisnis ini resilience, Pak, ya, tahan terhadap goncangan. Ya, kita sudah buktikan pada saat COVID. Yang kedua, ini seperti fixed income, ya, karena bisnis model itu cuma dua, Pak. Satu, traffic, kemudian tarif. Ya. Tarif itu 2 tahun sekali naik, Pak. Ya, traffic ketentuan pemerintah atau gimana? Ketentuan pemerintah. Ketentuan pemerintah ya. Nah, jadi kalau kita lihat ke depannya itu semakin lama kita di bisnis ini semakin baik. Ya, ngomong soal strategi gitu, Pak. Itu yang dikelola oleh Nusantara Infrastructure itu kira-kira apa aja, Pak? Sekarang ini kalau di tol ya, Pak ya. Iya, tol. Kalau di tol ini kita ada 7, Pak. Ya, seluruh di Makassar itu semua kita manage. Makassar Semuanya kita manage, ya kan. Kemudian di Jakarta ada di Jakarta Lingkar Barat, Pak ya, kita punya sekian persen. Terus kemudian kita punya di BSD, ya Pak ya. Terus kemudian kita baru akuisisi, Pak, tahun lalu MBZ. Ya. Oh, MBZ. Ya, elevated. Iya, iya. Jadi kita ambil 40% dari Jasa Marga. Kemudian tahun ini ya kita akuisisi lagi Trans Jawa, Pak, ya, bersama konsorsium 35%. Nah, ini yang tadi saya katakan bisnis-bisnis atau lokasi-lokasi yang sangat strategik, Pak ya, khususnya untuk traffic ya yang sangat padat. Yang dipentingkan orang itu sebetulnya bukan tarifnya, Pak. Yang dipentingkan orang itu waktu. Ya, Pak ya. Jadi kalau orang mau pergi rapat, dia tidak mau kehilangan waktu 1 jam atau 30 menit dia telat, gitu, Pak. Minimal time is money itu berlaku di bisnis tol. Time is money, Pak ya. Jadi berapapun mereka akan spend, akan keluarkan uang, ya Pak, as long as mereka tepat waktu. Jadi mungkin kalau ada kenaikan tarif, tapi kenaikan tarif bukan kita, Pak, itu dari pemerintah, kebijakan pemerintah. Iya. Kita hanya mengikuti semua kebijakan pemerintah. Nah, kalau ada kenaikan tarif biasanya masyarakat protes, ya, mahal dan sebagainya. Kembali lagi, Pak, tidak ada alternatif lain. Mereka harus pergi ke tempat tujuan dengan tepat waktu, ya. Sehingga mau tidak mau, ya, mereka harus membayar tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Ditentukan oleh pemerintah loh, Pak. Iya. Kan kita. Kalau kita investasi, ya Pak ya, di toll road dengan quality yang bagus, ya, itu maintenance-nya rendah, Pak. Ya. Tapi memang kalau mahal di awal gitu. Mahal di awal, ya Pak ya. Kalau gitu, maintenance-nya lebih mahal, lebih tinggi. Gitu. Nah, kita punya satu standar internasional, Pak, standar internasional. Karena pemegang saham kita kan macam-macam, Pak. Ada asing, ada segala macam. Jadi kita punya pegangan internasional standar. Ya, quality kita harus nomor 1. Mungkin investasinya jauh lebih mahal, Pak. Ya. Tapi pemeliharaannya jauh lebih rendah. 1. Yang kedua, juga kita memberikan layanan yang 100% memberikan kenyamanan kepada masyarakat, Pak. Karena sebetulnya bisnis ini 50-50, Pak. Ada komersialnya, ada tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Jadi sama-sama punya tanggung jawab besar. Tapi jangan kebanyakan tanggung jawabnya, Pak.
profit oriented tetap ya harus terus Pak. dikedepankan. Karena kan kita pinjam uang dari bank, Iya, ada iya. investor, mereka harus kita handle lah Pak, ya kan, nah semuanya. Dengan Terus kalau perhitungan. Trans Jawa tadi gimana Pak? Jadi Trans Jawa ini baru Pak, ya baru bulan Juni kemarin kita menandatangani CSPA (Conditional Sales Purchase Agreement) dengan induknya Jasa Marga, ya, dengan konsorsium. Kebetulan salah satunya itu member konsorsiumnya itu GIC Pak. GIC ini adalah sovereign wealth fund dari Singapura yang punya dana itu cukup besar, ya. Nah, dengan dukungan mereka juga kita sama-sama untuk mengambil 676 km Pak, ya kan, Jakarta sampai dengan Surabaya. Oh, Surabaya saja nggak sampai Probolinggo? Belum, Oh, Pak. belum. Ya, nanti ke depannya nanti kita lihat lagi. Nah, jadi kita mengambil 35%, mudah-mudahan ini salah satu Pak indikasi bahwa BUMN itu mau mengajak swasta untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur. Ini yang tadi saya bilang Indonesia Incorporated sebetulnya Pak, ya. Swasta diajak untuk sama-sama membangun. Pak Dhani, kalau kita lihat ini Pak, perkembangan dan prospeknya gitu ya, jalan tol, kemudian infrastruktur yang dibangun. Kalau menurut Pak Dhani, Nusantara infrastruktur ini yang paling kuat itu memberi revenue itu di mana? Sekarang ini kita punya 3 Pak bisnis unit. Iya. Yang pertama jalan tol, yang kedua air, yang ketiga energi. Ya kita sebut air dan energi ini utilities. Nah, memang sekarang 65% dan 70% pemasukan atau income itu dari jalan tol Pak. Ya. Tapi bukan berarti air dan energi ini tidak punya prospek yang bagus. Ya. Iya. Kalau kita lihat IKN Pak, masalahnya kan air Pak, ya. Juga listrik Pak. Nah, tapi mungkin Pak ini regulasinya belum sebaik di jalan tol. Ya. Oh. Jadi kalau ini semua sama dilakukan seperti jalan tol, saya jamin ini akan menjadi salah satu prospek yang sangat baik Pak ke depan. Kalau ngobrol dengan Pak Dhani, sepertinya banyak peluang bisnis ya di infrastruktur itu. Nah ini apa Pak kendalanya? Kok pemainnya sedikit atau karena capitalnya harus gede atau kan bisa juga kerjasama dengan asing? Nah gini Pak, jadi kembali lagi dana di luar tuh banyak sekali dan besar sekali. Kadang-kadang ya mohon maaf nih Pak ya, kadang-kadang sering dipolitisasi Pak. Oh. Infrastruktur ini kan sebetulnya kegunaannya untuk masyarakat luas Pak. Ya, siapapun yang membangun Pak, yang diuntungkan pertama adalah masyarakat. Iya. Kita nih Pak investor atau operator itu masih ada risiko Pak. Tapi begitu kita bangun, kita buka, yang diuntungkan pertama adalah masyarakat. Jadi siapapun yang membangun sebetulnya nggak ada masalah. Sekarang uang yang banyak di luar itu bagaimana kita tarik ke sini Pak? Pertama memang regulasinya harus jelas, ya, komitmen dari pemerintah jelas. Yang tidak kalah penting Pak, asing itu melihat siapa partner yang kredibel Pak. Ya kan? Jadi tidak mudah, mereka punya uang, kalau mereka nggak punya partner yang kredibel, mereka takut Pak. Iya. Nah mohon maaf lagi nih Pak, saya di Indonesia ini banyak pengusaha-pengusaha kita yang nggak kredibel Pak. Nah ini harus kita bangun Pak. Maksudnya dalam bahasa kasar broker itu. Kurang lebih gitulah. Bukan saya ngomong loh Pak ya. Bukan saya ngomong. Nah artinya gimana? Artinya pemain-pemain besar Pak, kayak GIC, Sovereign Wealth Fund ini, mereka melihat Pak, siapa sponsornya, siapa partnernya. Nah ini sebetulnya yang harus ditumbuhkan ya, pengusaha-pengusaha yang genuine Pak. Ya, sehingga mereka ini bisa menarik asing-asing dengan nama-nama besar. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah dana? Bukan Pak. Ya, masalahnya tadi selama bisnis itu visible, manajemennya transparan, sponsornya bagus, partnernya bagus, aturan mainnya baik, itu dana akan masuk Pak. Pak Dhani, kita lanjutkan terkait dengan bagaimana kinerja keuangan Pak. Tadi secara dari sisi peluang sudah sangat besar dan saya kira investor akan memperhatikan dan akan berbondong-bondong tertarik melihat saham Meta ini. Nah, ini bagaimana tentang kinerja keuangannya itu? Oke, jadi kita ini punya satu visi misi untuk tumbuh dulu Pak, ada 2 Pak ya. Oh ya. Yang pertama itu bisa kita ini tidak tumbuh, tetapi membagikan dividen. Iya ya. Tapi kebijakan kita tumbuh Pak. Jadi sejak 2017 itu kita membangun beberapa proyek. Yang pertama Petarani, membutuhkan capital Pak. Kemudian kita membangun perbaikan BSD, membutuhkan capital. Iya. 2 tahun yang lalu ya kita mengakuisisi Endiset
itu membutuhkan modal 4 triliun lebih Pak, 4,3 triliun, 40%. Iya. Ya kan. Kemudian kita baru lagi mengakuisisi Trans Jawa Pak, ya, relatif besar. Saya belum sebut karena ini belum SPA Pak. 38%. 35%. 35%. 35%. Nah, tetapi juga kita mengundang pihak investor, ya Pak, ya, Iya. sehingga terjadi dilusi di saham Nusantara di anak perusahaan Mun, Pak, sehingga tidak terkonsolidasi secara penuh. Nah, untuk tahun 2024 itu sampai dengan Juni kita sudah melakukan keuntungan 82 miliar dibandingkan kerugian tahun lalu 138. Kenapa tahun lalu terjadi kerugian Pak? Karena waktu kita akuisisi MBZ, ya, kita mendapat pinjaman dari BCA Pak. Ya kan? Iya. Jadi kita harus membayar bunga. Tapi di tahun Desember 2023 kita lunasi semua, ya Pak ya. Sehingga 2024 full, ya, itu utang waktu kita akuisisi itu sudah terbayar penuh, ya. Sehingga kita membukukan keuntungan pada bulan Juni ini 82 miliar. Nah, sekarang kalau kita lihat kenaikannya itu kurang lebih 7,11% Pak, ya, dibandingkan dengan tahun 2023. 7,1%. 1%, ya, dibandingkan dengan 2003. Nah, secara pendapatan tahun 2024 ini itu kurang lebih, sekarang tidak konsolidasi Pak ya, Iya. itu kurang lebih 785 miliar, ya, di mana pendapatan terbesar itu masih dari jalan tol. Nah, tapi sejak 2024 itu kita juga mendapat pemasukan yang cukup signifikan dari air dan energi, ya, kurang lebih 100. Oh, air sudah mulai Sudah Pak, menghasilkan ya, Pak, ya? sudah menghasilkan 145,7 miliar. Nah, kalau menurut Pak Dhani Pak, ini dengan angka-angka yang sangat menarik itu, berapa jumlah investor saham ini yang setia gitu, yang setia? Nah, jadi tadi saya katakan salah satu alasan kita lakukan bukan di listing ya, go private ya Pak. Go ya. private ya. Karena kita sebetulnya tidak mau emiten ini tidak mendapatkan dividen. Kan cuma ada dua Pak ya, orang satu dividen, satu capital gain. Kenapa? Iya. Karena kita tumbuh terus Pak, sehingga kita membutuhkan capital injection. Kasihan kalau kita lakukan right issue, mereka harus inject lagi. Jadi kita mengundang sifatnya institusi dibandingkan retail Pak, ya kan? Jadi lebih fokus ke institusi. Gitu Institusi, ya kan? Karena mereka holding power-nya cukup kuat dan cukup lama itu Pak. Nah, setelah kita undang, kita go private Pak. Kita go private, kita besarkan dulu. Kita besarkan Kuenya dulu, itu ya? kuenya dulu. Dan pundi-pundi uangnya itu. Betul, ya kan? Jadi aset kita sekarang ada 7 Pak, untuk tol, iya. air, kemudian ada energi, ya. Tapi waktu kita go private, tadinya kita tuh pemegang sahamnya kurang lebih ada 12.000 sampai 13.000 Pak. Iya. Setelah kita go private Pak, masih ada 4.000-an, 5.000-an yang tidak mau Melepas. menjual sahamnya. Jadi masih setia ya? Masih setia. Meskipun dalam kondisi tidur gitu. Nah, tidak. Jadi istilahnya perusahaan publik yang tidak listing gitu Pak. Ya. Tapi ya masih ada 4.000-an Pak. Gitu. Dan mereka sudah ditawarkan beberapa kali, masih belum mau Melepas menjual sahamnya juga Pak. Mulai Ya itu orang-orang situasinya, setia. kondisinya lah. Ini Pak, investor ini perlu juga tambahan edukasi. Edukasi, Pak Dhani perlu menjelaskan dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu bagaimana ini? Kalau misalkan seorang investor pemula, kan sekarang saham itu kabarnya banyak dikuasai oleh Gen Z, milenial, dan mereka berpikirnya ya seperti trading forex, beli pagi, sore dijual kan gitu. Nah, sementara kalau kita lihat saham infrastruktur ini kan harus nafas panjang. Gitu ya. Saya lihat investor-investor yang sukses itu memang butuh waktu panjang. Nah, ini bagaimana? 5 tahun pertama itu kalau Nusantara Infrastructure itu akan memberi harapan apa? Kemudian 10 tahun seperti apa? 15 tahun seperti apa gitu? Mungkin yang perlu dilihat satu fundamental ya Pak ya. Iya. Fundamental. Jadi laporan keuangan itu harus dianalisa oleh investor yang mau masuk. Tapi memang saham-saham yang fundamentalnya kuat itu tidak ada market maker-nya biasanya Pak. Secara otomatis itu berjalan sesuai dengan apa yang ada di market. Alami gitu ya, Pak. ya. Jadi supply dan demand gitu Pak ya. Nah, jadi pertama mungkin yang harus dilihat oleh para investor fundamental perusahaan seperti apa. Iya. Prospeknya seperti apa, ya kan? Yang kita beli ini future Pak. Ya, kalau di saham ini bukan hari ini, kita beli ke depannya seperti apa. Nah, kalau kita bilang ke depannya seperti apa, berarti kita harus punya holding power.
Jadi nggak bisa beli pagi, jual sore gitu Pak ya. Iya. Nah, itu tadi saya bilang, kalau komoditi mungkin bisa Pak, ya harganya naik, harganya turun, ya mereka bisa main di sana. Tapi kalau infrastruktur, dalam perkembangannya itu agak sulit, ya mereka paling tidak harus hold, ya sekian lama. Nah, kalau nanti aset kita sudah besar Pak ya, 5 tahun, kita bilanglah 5 tahun ke depan. Sekarang kita ini punya jalan tol yang kita baru ambil, MBZ, itu memberikan kontribusi cukup besar, Trans Jawa, ya Pak ya. Yang akan kita bangun lagi nanti Cikunir Rojami Pak. Oh iya. Ya, itu Itu Nusantara Infrastruktur juga. ya, kita majority itu 21 km. Total investasinya 21 triliun Pak. Ya, kembali lagi tadi saya 1 kilo katakan. 1 triliun. Iya, kurang lebih Pak, karena di tengah kota Pak, Iya. di atas TB Simatupang. Nah, itu trafficnya juga luar biasa Pak. Kemudian yang harus juga mereka perhatikan ya, pengulapan dan sebagainya, itu jangan spekulatif Pak. Spekulatif tadi dengar ini dengar itu, saham ini saham itu beli, terus kemudian Maksudnya jangan terpengaruh isu gitu. isu ya. Iya. Paling tidak harus dianalisa, Iya. ya kan? Analisanya seperti ini fundamentalnya. Pertanyaannya, perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kuat tidak secepat perusahaan-perusahaan yang istilahnya gorengan gitu Pak. Iya. Tapi tadi aman, ya bisa tidur nyenyak lah. Artinya sejelek-jeleknya dia tidak akan drop sampai harganya itu di bawah sekali. Iya. Satu. Dan juga dia mesti lihat manajemen Pak, ya manajemen pemegang sahamnya. Nah ini juga mereka harus perhatikan, Iya. gitu ya. Karena credibility, trust itu perlu Pak. Jadi ini holdingnya itu membangun trust juga kinerjanya gitu. Harus Pak. Ini seperti kalau orang agama kan dibilang yang dipercaya kan, Nabi Muhammad kan yang dipercaya kan Pak ya, Iya. sehingga dia bisa menjalankan bisnisnya dengan besar. Jadi kembali lagi kita harus memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, stakeholder kita, ke bank dan sebagainya ya. Itu harus kita lakukan dengan baik. Nah, kita juga punya program-program CSR Pak ya. Rumah pintar, Iya. terus kampung bersih ya. Itu kita lakukan untuk memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Dan itu di sekitar jalan tol atau Sekitar bagaimana? jalan tol Pak, dan udah mendapat beberapa penghargaan, beberapa kali setiap tahun kita dapat Pak. Emang ada gangguan gitu Pak? Orang-orang sekitar jalan tol? Kita jalan lebih tol. mengedukasi mereka Pak, Oh. ya misalnya sampah, kita bikin bank sampah, sehingga mereka tidak buang sampah semaunya, yang mereka taruh kita kasih uang, nanti kita olah dan sebagainya. Jadi Ya, masih ada pemikiran jalan itu sebagai tempat sampah terpanjang di dunia? Banyak, Pak. Oh, masih? Banyak Pak. Nah jadi tadi kita harus selain berpikir tentang tadi kontribusi masyarakat, juga kita harus mendidik masyarakat Pak. Ya. Manajemen Pak. Iya, iya. Itu harus bisa dipercaya Pak oleh bank, ya, institusi keuangan, terus kemudian tadi pelayanan dan sebagainya. Nah kalau itu tercipta Pak, ya kan, kalau saya sebagai investor nih, yang mau retail atau apa, itu nggak usah takut Pak, aman. Ya. Jadi Iya. mesti kita lihat siapa manajemen yang mengelola perusahaan ini, siapa sponsor atau pemegang saham yang memiliki perusahaan ini. Nah itu tuh paling penting Pak. Nah ini Pak, Nusantara Infrastructure ini kan dinaungi oleh Salim Group. Itu punya pengaruh besar nggak Pak untuk mendapatkan funding dari luar atau di Indonesia juga gitu? Gimana itu? Nah, jadi ini pertanyaan yang Supaya bagus nih Pak. publik tahu ini bahwa Nusantara Infrastructure ada Salim nih kuat nih. Jadi pertanyaan bagus Pak. Jadi kembali lagi, pengusaha itu harus kredibel Pak, trust. Pak, ya. Jadi investor atau financial institution itu yang pertama dilihat siapa sih orangnya. Gitu. Kalau Bapak cacat nih Pak, ya, cacat dalam hal keuangan segala macam. Walaupun bisnisnya bagus Pak, dia takut Pak, ya kan. Tapi kalau Bapak sebut ya, nama A, namanya harum bagus, itu red carpet Pak. Bahkan dia Iya. bilang oke lah, kolateralnya nanti aja. Tapi saya percaya sama orang ini. Kalau di bank tuh ada 5C Pak ya. Ada credible, ada karakter segala macam. Itu dilihat Pak. Iya. Nah jadi tadi pertanyaannya, nama ini bagus atau tidak? Kalau Bapak sebut ke institusi keuangan, Di mereka luar akan negeri. respect Pak. Di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri maupun luar negeri. Nah kalau di infrastruktur, kalau kita hanya kuat di local bank, ya Pak, nggak akan mampu Pak. Nggak mau. Karena Meskipun investasi- konsorsium itu. nggak mampu Pak. Oh, Karena investasinya besar sekali. Kebutuhan negara ini untuk infrastruktur besar. Karena itu kita harus membangun aliansi juga dengan institusi keuangan maupun strategi investor dari luar. Nah, salah satunya contoh Pak, GIC masuk ke kita. Itu sebetulnya hal yang luar biasa Pak. Karena sovereign wealth fund itu sangat-sangat kritis Pak.
banyak hal yang dia ingin supaya bisa masuk ke satu perusahaan seperti ini gitu Pak. Nah jadi kita di manajemen juga merupakan satu kebanggaan Pak, bisa mengundang mereka. Untuk pemerintah juga satu kebanggaan sebetulnya Pak, ya kan? Itu kan sebetulnya fundnya pemerintah Singapura Pak, yang bisa masuk ke kami Pak, ke swasta gitu. Kalau boleh tahu nih Pak Dhani, dana yang berputar di luar yang Pak Dhani sampaikan itu banyak sekali, itu ada nggak yang syariah gitu Pak? Kan lagi tren nih di Nah, sini negara-negara syariah gitu. Syariah itu yang paling terkenal itu justru di London Pak. Ya, luar biasa Pak, besarnya. Tapi saya nggak tahu Pak ya, mungkin menjalankannya agak berbeda Pak. Oh iya, Dengan di sini. bukan di Saudi malah Pak. Bukan. Di London, karena orang Saudi itu taruh uangnya semua di sana Pak ya. Jadi di manage di sana gitu Pak. Iya, iya. Nah jadi kita pernah melakukan itu ya. Jadi dengan salah satu investor dari Malaysia. Ya, Oh iya. Dana syariah. Jadi kembali lagi Untuk investasi apa ini? Jalan tol investor apa itu air? mereka masuk, saya lupa persentasenya, tapi di salah satu subholding jalan tol kita. Oh jalan tol. Nah, jalan tol kita. Nah, jadi kembali lagi Pak tadi, institusi keuangan itu banyak sekali. Jadi apa yang kita bangun saat ini adalah kepercayaan, credibility. Jangan sampai nama kita rusak gitu Pak. Iya. Ya kan? Nah, kalau namanya bagus tadi, wah, itu kita ngomongnya gampang Pak. Istilahnya gini Pak, kalau nama kita cacat Pak, kita sama bank tuh ketemu officernya aja Pak. Tapi kalau nama kita bagus, dia buka pintu, CEO-nya CEO. ketemu kita. Atau CEO-nya ke kita gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak. Iya, kalau boleh tahu Pak Dhani, dari seluruh proyek itu yang sudah dikerjakan, itu sudah menghabiskan berapa triliun? Wah, kalau ini, kalau saya lihat, kita ambil dari 2017 ke sini aja Pak ya. Iya. Kita sudah hampir spend kurang lebih, sebentar Pak, kurang lebih 4, 21, 25, kurang lebih hampir 50 triliun Pak. 2017 ke sini saja, belum yang lain-lain nih Pak. Iya. Iya kan? Nah, jadi tadi saya bilang, kembali lagi bagaimana kita bisa mengundang, ya mau ASI, mau strategik segala macam. Termasuk juga investor di bursa. Betul, ya kan? Nah, jadi itu yang menjadi salah satu kunci sebetulnya bagaimana perusahaan itu bisa tumbuh. Iya. Pak, ya. 50 triliun cukup besar Pak itu. Kurang lebih Pak, dengan investasi kita tahun depan untuk Cikoneng Jambi Pak, 21 triliun. Bagaimana sih kiat dari Pak Dhani dalam mengelola Nusantara Infrastructure Tbk ini untuk mendapatkan dana dari luar negeri yang mungkin notabene ini adalah dana murah gitu. Tadi udah kita singgung dana syariah. Nah, bagaimana Pak Dhani? Apa ini dananya benar-benar murah atau bagaimana? Oke, jadi memang kalau kita bandingkan interest rate Pak Iya. di Indonesia lokal dengan luar, itu memang jauh lebih murah di luar. Dari luar. Ya. Nah, itu juga mesti kebijakannya harus dirubah Pak, karena sebetulnya cost of fund dari bank-bank itu juga sebetulnya murah, tapi spreadnya terlalu tinggi Pak ya. Jadi untungnya bank tuh terlalu besar gitu Pak ya. Iya. Satu. Maksudnya bank di dalam negeri maksudnya. Dalam negeri Pak, ya kan. Nah, dari luar itu murah sekali Pak, tapi masalahnya kan dolar Pak. Ya, Oh iya. pendapatan kita Dan rupiah. fluktuatif. Iya, jadi nggak mismatch Pak, nggak bisa nggak mismatch. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat dana murah tadi gimana? Kalau kita Pak sekarang datang ke bank dengan nama baik, ya kan Pak, Iya. dengan perilaku yang baik, itu mereka berani menurunkan bunga lebih rendah Pak. Kembali rating kita Pak. Dengan track record yang Iya, baik gitu, track Pak, record ya. kita, ya kan. Misalnya satu bank, kita Iya. bisa dikasih 6,5%, 7%, gitu. Tapi, ya kalau pada saat kita punya problem segala macam, gitu, kita harus structure kita segala macam, atau PKPU segala macam, itu akses ke banknya susah dan mereka akan memberikan bunga tinggi sekali Pak. Nggak ada alternatif sebagai Iya, iya. pengusaha, ya. Nah, Iya. jadi itu satu. Yang kedua, sebetulnya memang dari capital market Pak, lewat apa? Bonds. Oh, Ya, Pak, ya. bonds. Ya. Kalau bonds kita lakukan, itu kan prinsipnya tidak ada Pak, kita hanya bayar bondsnya aja, bunganya aja Pak. Iya. Yang kedua, yang ketiga Pak, itu kita undang strategic investor atau venture investor, mereka masuk equity Pak. Ya, equity itu yang ada bunganya Pak, ya kan, berpartisipasi, gitu kan. Nah, jadi itu strategi yang kita lakukan, ya. Jadi yang kita lakukan adalah satu, kita pinjam dari bank dengan bunga yang pasti bagus, Iya, ya Pak ya. dan bond. Yang kedua, kita undang investor dari luar. Yang ketiga, kita issue bonds kayak JLB kita, Iya. issue bonds.
Dan sekarang lagi kita bisa, sekarang kebetulan kita udah bukan public company lagi Pak ya. Dulu kita bisa lakukan right issue, ya, sehingga masyarakat juga bisa ikut serta berpartisipasi gitu. Tapi kembali lagi Pak, tadi kita berpikir kemarin kalau kita lakukan terus right issue, kasihan juga pemegang saham Pak. Iya. Ya kan, karena kita mau tumbuh, growth. Satu kali, apakah kita akan listing lagi? Nanti kita pikirkan, itu belum berpikir sih Pak ya. Tapi paling tidak untuk tumbuh sekarang, ya kita perlu institusi. Nah, dana murah tadi itu banyak Pak. Kembali lagi tergantung dari rating kita. Ya, dari Keseriusan, kinerja, dan betul. track record itu ya Pak Dan. Ya. Nah, kalau itu ada, itu dana murah banyak Pak. Satu. Yang kedua, situasi politik. Harus Pak, dijaga, harus stabil. Keamanan itu harus dijaga Pak. Ya. Karena kalau enggak, mereka takut Pak, nervous. Nah, kalau situasi itu semua kondusif Pak ya, Iya. itu kita bisa mendapatkan dana-dana atau menarik investor itu dengan dana-dana murah Pak, yang masuk ke sini itu jauh lebih besar Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak situasi politik akan lebih baik, nggak ada Amin, demo. Pak. Amin. Karena kalau mau demo ke IKN mahal Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Dhani atas waktunya, dan ya ini boleh disebut open kitchen kan gitu Pak ya. Saya juga terima kasih Pak, sudah diundang, kasih sedikit pencerahan, apabila bermanfaat ya syukur Pak. Ya, Tribuners, demikian bincang saya dengan Bapak Muhammad Ramdhani Basri, CEO PT Nusantara Infrastructure Tbk, yang kalau di bursa saham dikenal dengan nama Meta. Banyak hal yang bisa kita petik dari diskusi dan dialog panjang lebar tadi. Yang jelas bahwa bisnis infrastruktur ini memberikan cuan yang luar biasa di masa depan. Jadi harus nafas panjang dan harus sabar. Saya Dr. Pip, pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk terus mendapatkan informasi tentang emiten saham di Capital. Salam Capital.